Yo, what's up, dear souls? What's poppin' you all? Welcome back to my YouTube channel, DIRS Dears. Oke nih Kak nih ya, di sini saya akan membuat konten yang sedikit mengedukasi, anjay. Karena ya gue pengen aja gitu mengedukasi. Semoga video ini bisa upload sebelum lebaran ya, kalau gue nggak mager ngeditnya. Oke, langsung aja di sini gue akan memberitahukan kalian beberapa istilah-istilah yang sering digunakan oleh orang-orang di Makassar. Dan gue yakin istilah-istilah ini juga 90% akan kalian dengarkan kalau kalian berada di Makassar atau kalian sedang berbicara dengan orang Makassar, dengan logatnya tentunya ya. So langsung aja kita ke istilah yang pertama. Istilah yang pertama ada kata nasami. Jadi kata nasami itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya tentu saja, atau kalau di bahasa Inggris kan itu menjadi of course. Jadi ketika kita membicarakan tentang sesuatu dan itu sudah pasti terjadi atau memang itu adalah itu atau pasti, maka kita seringkali menyebut kata nasami. Kayak misalnya lo lempar benda ke atas, pasti jatuh ke bawah, nasami jatuh ke bawah, begitu ya. Jadi nasami artinya pasti. Next, kata kedua adalah kata kodong. Istilah kodong ya. Istilah kodong ini juga sering banget dipakai sama orang-orang Makassar. Dan kalau kalian bicara sama orang Makassar, pasti sering kali kalian mendengar kata kodong ini. Kodong ini di sini artinya adalah kasihan. Jadi kodong itu untuk menunjukkan rasa iba gitu, rasa kasihan atau rasa iba. Misalnya kayak tugasnya nggak selesai kasihan, tugasnya nggak selesai kodong, begitu ya. Jadi kayak kodong itu bisa dibilang kata kasihan atau iya kasihan untuk menunjukkan perasaan iba gitu loh. Kemarin dia kecelakaan, kasihan. Kemarin dia kecelakaan kodong. Tapi nggak bisa dibilang kodong banget, nggak kasihan banget, nggak gitu konsepnya. Gua tampol lu bilang kayak gitu. Oke, next ada istilah i. Seringkali kalau kalian mungkin bicara sama orang Makassar ya, itu pasti dia biasa bilang juga i. I itu untuk menunjukkan ekspresi tidak menyetujui atau menolak. Jadi kayak kalau orang luar Makassar tuh, misalnya kalau orang Jakarta kan, dia bilang lah, kayak lah kok gitu. Nah itu kalau kita di Makassar itu bilangnya i. Ih kok gitu. Ih kenapa begitu? Tuh, lah kenapa begitu? Gitu loh. Jadi i itu seperti istilah penentangan akan sesuatu. Jadi kalau kita menentang, pasti kita awalnya tuh i. I kenapa begitu? Lah kok gitu? I itu adalah sesuatu untuk menentang, istilah untuk menentang. Next, kita punya istilah balisi. Iya, balisi di sini kata bahasa Indonesianya itu adalah menjengkel, Kak, jengkel. Iya, jengkel. Jadi balisi itu adalah jengkel. Jadi kita menggunakan kata balisi itu sebagai bentuk atas perasaan jengkel gitu loh. Jadi misalnya kayak saya balisi sama dia, saya jengkel sama dia gitu loh. Jadi balisi itu artinya itu negatif gitu loh, artinya itu jengkel. Next, di sini ada istilah busang. Iya, busang itu kalau di bahasa Indonesia artinya gerah, bisa dibilang gerah atau panas gitu. Kayak misalnya kalau lo lihat model-model Gucci ya, model-model Gucci itu kan bajunya berlapis-lapis tuh, otomatis gerah. Nah, kalau kita di sini itu busang gitu loh. Jadi kayak gue gerah lihat lo, gue busang lihat lo. Enggak juga sih gue busang lihat lo. Next, di sini kita ada kata bah, istilah bah ya. Bah itu seperti pengganti iya. Sering dipakai di Makassar. Bahkan di luar Makassar juga pakai, intinya Sulawesi Selatan. Sebenarnya tuh ini istilah itu sering dipakai sama orang Sulawesi Selatan. Cuman gue lebih spesifiknya dia ke Makassar. Next, di sini ada istilah bi nyara. Jadi bi nyara itu pakai koma atas ya, bi nyara itu pakai koma atas 2 kali. Jadi bi nyara itu artinya sesuatu perlakuan yang sering mengungkit-ungkit kebaikannya gitu loh. Kayak misalnya orang sudah berbuat baik kan, terus udah lama tuh, terus diungkit-ungkit lagi karena dia ingin minta tolong. Misalnya kayak lo harus tolongin gue karena kemarin gue tolongin lo gitu loh. Itu artinya dia bi nyara, itu kata sifat sih sebenarnya. Jadi bi nyara itu kata sifat. Gak tahu kalau bahasa Indonesianya apa ya, gak tahu, komen aja di bawah. Tapi kalau istilah bi nyara itu artinya seperti itu. Kayak misalnya tuh kayak cowok nih habis putus sama ceweknya, terus cowoknya minta semuanya gitu dia kembalikan, kayak uang jalannya, uang makannya, dan lain-lain, apapun yang dia berikan diminta dikembalikan. Nah itu namanya bi nyara ya. Banyak yang kayak gitu. Jadi bi nyara itu contoh penggunaannya kayak dia itu orangnya bi nyara gitu. Dia tuh orangnya suka mengungkit-ungkit kebaikannya gitu loh.
Oke, next. Selanjutnya kita ada istilah rompa. Iya, rompa itu buat sesuatu yang ribet. Kayak misalnya orang lagi ribet sesuatu yang bahkan tidak perlu diribetin gitu loh. Itu namanya rompa. Balik lagi kayak itu model-model Gucci. Itu pakaiannya tuh ribet gitu loh. Ribetnya itu dalam istilah itu gitu loh. Kayak pakaiannya ribet, banyak banget yang dia pakai gitu kan. Jadi itu dibilang ribet, atau istilah Makassarnya itu adalah rompa. Contoh pemakaiannya tuh kayak rompa nu kau, kayak lo ribet banget gitu loh. Next itu ada istilah Tommy, atau penyebutannya itu Tommy. Jadi itu kayak gak tahu sih, ini susah sih diartikan ke bahasa Indonesia. Tapi contoh penggunaan kalimatnya tuh kayak dia udah dikasih makan juga. Nah, di istilah Makassarnya itu ada dikasih makan Tommy lagi, begitu ya. Kayak lo udah dikasih makan, lo udah dikasih minum. Kalau dimasukkan dalam istilah Makassar itu, atau logat Makassar, artinya dikasih makan Tommy, dikasih minum Tommy. Ngerti gak sih, kayak kita sudah melakukan sesuatu tapi sesuatu itu tidak dihargai. Nah, biasanya tuh dikomentari dengan memakai istilah Tommy gitu loh. Next itu ada kata pepa. Jadi PEPA, koma atas, pepa. Jadi pepa itu bisa dibilang seperti apa ya, kayak merepotkan seseorang gitu loh. Kayak kau itu nu pepak ya, kau itu merepotkan saya gitu loh. Jadi pepa itu artinya repot, merepotkan. Contoh kalimatnya ya kayak tadi, misalnya orang itu suka ngerepotin gue, orang itu suka pepaki saya, begitu ya. Next ada istilah pakbal. Pakbal di sini itu kependekan dari pakabalisi balisi. Jadi kalau balisi itu jengkel, kalau pakabalisi atau pakbal itu berarti menjengkelkan. Jadi itu semacam kata sifat sih. Pakbal itu kayak kata sifat gitu loh. Kayak itu orang pakbal, itu orang menjengkelkan. Next itu ada kata pongoro. Iya, istilahnya pongoro. Pongoro itu artinya gila. Ini ditunjukkan untuk kata sifat atau ke orang gitu, kayak orang pongoro, orang gila. Tapi kita di Makassar tidak bilang orang pongoro. Kalau kita bilang pongoro pasti kita bilang tahu. Jadi tahu pongoro. Tahu itu artinya orang. Atau bisa ditulis dengan to pongoro itu artinya orang gila. Jadi kata pongoro itu diperuntukkan untuk gila. Kata gila, bahasa Indonesianya itu gila gitu loh. Oke, mungkin sampai segitu aja kali ya istilah-istilah Makassar yang gue yakin 90% dari kalian pasti pernah mendengarnya. Dan kalau ada yang kurang, sisa komen aja di bawah, tambahin aja di bawah di kolom komen ya. Dan gue sengaja nggak masukin kata kita, iya dan sebagainya, karena itu sudah berkali-kali gue bahas di video-video sebelumnya. Jadi ya lo juga udah pasti ngerti gitu loh. So mungkin sampai segini aja video gue kali ini. Jadi ya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Find me on social media, link in description, and don't forget to like, comment, share, subscribe, and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.